siap berkobar dan meledak untuk laga nanti malam. Laga Timnas Indonesia di Myanmar akan penuh semangat, ratusan supporter siap membuat suasana makin memanas. Timnas Indonesia tidak hanya mengandalkan pemain di lapangan, tetapi juga mendapat dukungan kuat dari ratusan supporter yang akan terbang ke Myanmar. Bagaimana pengaruh kehadiran mereka terhadap perjuangan Timnas Indonesia? Baca selengkapnya. Shin Tae-yong ungkap formasi baru Timnas Indonesia jelang laga lawan Myanmar. Apa yang akan berubah? Shin Tae-yong siap menerapkan formasi yang mengejutkan untuk laga melawan Myanmar. Apa yang membuat pelatih asal Korea Selatan ini memutuskan perubahan besar? Temukan strategi yang akan membawa Timnas Indonesia ke level selanjutnya. Pertandingan awal biasanya seru dan penuh tensi tinggi. Pelatih Myanmar tantang Timnas Indonesia, kami tidak akan mundur, dapat poin, jadi target utama kami. Meski Timnas Indonesia sedang berada di performa terbaik, pelatih Myanmar yakin bisa merebut poin di laga pembuka Piala AFF 2024. Apa yang membuat mereka begitu percaya diri? Baca pernyataan selengkapnya di sini. Head-to-head Indonesia versus Myanmar, Garuda menang 9 kali, terjegal 4 kali. Simak keseruan laga nanti malam. Dengan 9 kemenangan dan 4 kekalahan, sejarah pertemuan Indonesia versus Myanmar menjanjikan pertandingan yang seru di ASEAN Cup 2024. Laga malam nanti akan menjadi penentu. Apakah Garuda bisa melanjutkan dominasinya? Silakan review lengkapnya di video bawah ini. Thailand mendominasi dengan kemenangan 10-0, sedangkan Malaysia auto sakit karena gagal menang dengan Kamboja. Thailand mengukir kemenangan besar sementara Malaysia gagal meraih 3 poin penuh. Apa arti hasil ini untuk jalannya kompetisi di grup A? Simak klasemen terbaru dan perburuan posisi puncak ASEAN Cup 2024. Semakin seru dan semakin ditunggu starting line up menjelang pertandingan pembuka. Shin Tae-yong ungkap peluang mainkan Rafael Struijk di laga Timnas Indonesia versus Myanmar. Begini kondisinya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan pembaruan mengenai peluang Rafael Struijk tampil melawan Myanmar. Apa yang menjadi pertimbangan untuk menurunkannya? Simak penjelasan lengkapnya. Satu faktor mengganggu persiapan Timnas Indonesia hadapi Myanmar. Shin Tae-yong dan Ferrari ungkap hal mengejutkan. Apa yang membuat pelatih Shin Tae-yong dan pemain Muhammad Ferrari merasa khawatir menjelang laga melawan Myanmar? Ternyata ada satu hal krusial yang mengancam strategi Timnas Indonesia. Temukan alasan di balik kekhawatiran mereka. Supporter dan penggemar Timnas Indonesia tetap berkobar apapun lawannya. PSSI tak sangka, tiket laga Timnas Indonesia di Stadion Manahan sold out meski hanya lawan Laos dan Filipina. PSSI awalnya meragukan antusiasme supporter untuk laga Timnas Indonesia melawan Laos dan Filipina. Namun kenyataannya tiket laga di Stadion Manahan langsung terjual habis. Apa yang membuat para supporter begitu antusias? Simak cerita di balik fenomena ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Siap berkobar dan meledak untuk laga nanti malam. Laga Timnas Indonesia di Myanmar akan penuh semangat, ratusan supporter siap membuat suasana makin memanas. Timnas Indonesia tidak hanya mengandalkan pemain di lapangan, tetapi juga mendapat dukungan kuat dari ratusan supporter yang akan terbang ke Myanmar.
Bagaimana pengaruh kehadiran mereka terhadap perjuangan timnas Indonesia? Baca selengkapnya. Timnas Indonesia akan dukung penuh oleh supporter di Myanmar. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka di grup B ASEAN Cup 2024 dengan laga perdana melawan Myanmar pada Senin, 9 Desember 2024 di Stadion Tuna, Yangon. Meskipun ini adalah laga tandang yang sulit, timnas Indonesia tidak akan berjuang sendirian. Ratusan supporter setia akan hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada tim Merah Putih. Menurut Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji, diperkirakan sekitar 130 supporter Indonesia yang tinggal di Myanmar akan datang untuk mendukung perjuangan Pratama Arhan dan rekan-rekan. Saya mengucapkan terima kasih kepada supporter yang setia mendukung langsung timnas Indonesia di Myanmar. Kehadiran mereka akan memberikan semangat tambahan bagi para pemain, terutama Asnawi Mangkualam dan lainnya, ujar Sumarji. Walaupun antusiasme masyarakat Myanmar jelang pertandingan tidak terlalu besar, kehadiran para supporter Indonesia di stadion diyakini akan menjadi energi positif bagi timnas Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa meski bermain di luar negeri, dukungan untuk tim Merah Putih tetap kuat dan tak terbendung. Para supporter ini diharapkan bisa memberikan semangat ekstra kepada pemain untuk meraih hasil maksimal di laga perdana ASEAN Cup 2024. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong ungkap formasi baru timnas Indonesia jelang laga lawan Myanmar. Apa yang akan berubah? Shin Tae-yong siap menerapkan formasi yang mengejutkan untuk laga melawan Myanmar. Apa yang membuat pelatih asal Korea Selatan ini memutuskan perubahan besar? Temukan strategi yang akan membawa timnas Indonesia ke level selanjutnya. Timnas Indonesia hadapi Myanmar di laga perdana ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong fokus beri pengalaman pada pemain muda timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka di grup B ASEAN Cup 2024 dengan menghadapi Myanmar pada Senin, 9 Desember 2024 di Stadion Tuna, Yangon. Menjelang pertandingan, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan formasi yang biasa ia terapkan dalam tim yang seringkali mengandalkan 3 back. Pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bahwa formasi 3-4-3 dan 3-5-2 merupakan pilihan favoritnya dalam berbagai pertandingan, baik saat menangani timnas U20 Indonesia, timnas U23, hingga timnas senior. Kami sering menggunakan formasi 3-4-3 dan 3-5-2. Atau bisa juga mencoba formasi lainnya, tapi yang lebih sering adalah 3-4-3, jelas Shin Tae-yong. Meskipun demikian, ia enggan membocorkan taktik spesifik yang akan digunakan untuk menghadapi Myanmar. Menurutnya, strategi dan formasi adalah hal yang tidak seharusnya diumbar sebelum pertandingan berlangsung. Untuk laga nanti, saya tidak bisa memberitahu formasi apa yang akan kami mainkan, tambahnya. Shin Tae-yong juga menegaskan bahwa ASEAN Cup 2024 bukan hanya tentang hasil, tetapi juga untuk memberi pengalaman berharga kepada para pemain muda Indonesia. Dalam turnamen kali ini, timnas Indonesia membawa 24 pemain, mayoritas di bawah usia 22 tahun, dengan hanya Asnawi Mangkualam yang berusia di atas 23 tahun. Hal ini menunjukkan komitmen Shin Tae-yong untuk mempersiapkan generasi muda tim Merah Putih, terutama sebagai persiapan menuju SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U-23 2026.
Target utama kami di kompetisi ini adalah memberi pengalaman kepada lebih banyak pemain muda, ujar Shin Tae-yong. Kami ingin para pemain tetap memberikan yang terbaik dan bekerja keras. Harapannya kami bisa melangkah lebih jauh dan lolos ke babak berikutnya, bahkan jika memungkinkan mencapai babak yang lebih tinggi. Selain Myanmar, timnas Indonesia juga akan bersaing dengan Vietnam, Laos, dan Filipina di grup B ASEAN Cup 2024. Penggemar timnas Indonesia tentu berharap agar tim bisa memberikan penampilan terbaik mereka dan mendapatkan banyak pengalaman di turnamen ini. Dukungan penuh kepada tim Merah Putih sangat diharapkan agar mereka bisa meraih hasil maksimal dan terus berkembang menuju kompetisi internasional mendatang. Pertandingan awal biasanya seru dan penuh tensi tinggi. Pelatih Myanmar tantang timnas Indonesia, kami tidak akan mundur, dapat poin, jadi target utama kami. Meski timnas Indonesia sedang berada di performa terbaik, pelatih Myanmar yakin bisa merebut poin di laga pembuka Piala AFF 2024. Apa yang membuat mereka begitu percaya diri? Baca pernyataan selengkapnya di sini. Pelatih Myanmar optimis bisa raih 3 poin dari timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pelatih Myanmar, Myo Laing Win, tampil penuh percaya diri menjelang laga pembuka grup B ASEAN Cup 2024 melawan timnas Indonesia. Kedua tim akan bertemu di Stadion Tuhunga, Yangon pada Senin (9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Myanmar tergabung dalam grup B bersama timnas Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Laos. Myo Laing Win menyatakan bahwa timnya menargetkan minimal 1 poin dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Meskipun berada di grup yang dihuni oleh tim-tim besar, pelatih Myanmar ini tidak merasa tertekan. Kami tahu grup kami, baik grup A maupun grup B, dipenuhi dengan tim-tim kuat. Tapi kami tidak melihatnya sebagai tekanan. Kami akan menghadapi setiap pertandingan satu persatu, ujarnya seperti dikutip dari media Myanmar, Newsm. Menurutnya, laga pertama melawan timnas Indonesia sangat penting. Target minimal kami adalah mendapatkan 1 poin, tambah Myo Laing Win. Meski demikian, dia tidak menutup kemungkinan untuk meraih hasil lebih baik. Pelatih berusia 50 tahun ini mengungkapkan harapannya untuk mendapatkan keberuntungan dari Dewi Fortuna. Jika keberuntungan berpihak pada kami bisa meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin, jelasnya dengan penuh keyakinan. Setelah melawan timnas Indonesia, Myanmar akan melanjutkan perjalanan mereka di ASEAN Cup 2024 dengan menghadapi Filipina di markas lawan pada 12 Desember 2024. Myanmar kemudian akan kembali menjamu Laos pada 18 Desember 2024 sebelum bertandang ke Vietnam 3 hari setelahnya. Dengan optimisme yang tinggi, Myanmar berharap bisa memberikan kejutan dalam laga-laga selanjutnya di turnamen ini. Bagi para penggemar Myanmar, ini adalah tantangan besar untuk tim mereka, namun juga kesempatan untuk meraih hasil maksimal di ajang Piala AFF 2024.
Head to head Indonesia versus Myanmar, Garuda menang 9 kali, terjegal 4 kali. Simak keseruan laga nanti malam. Dengan 9 kemenangan dan 4 kekalahan, sejarah pertemuan Indonesia versus Myanmar menjanjikan pertandingan yang seru di ASEAN Cup 2024. Laga malam nanti akan menjadi penentu. Apakah Garuda bisa melanjutkan dominasinya? Silakan review lengkapnya di video bawah ini. Bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, laga menarik lawan Myanmar di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Myanmar pada laga grup B ASEAN Cup 2024 yang akan digelar di Tribuna Stadium Yangon pada Senin 9/12/2024. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Garuda untuk kembali memperlihatkan dominasinya di ajang bergengsi tersebut. Melihat rekor pertemuan kedua tim, Indonesia masih lebih unggul dibandingkan Myanmar. Sejak pertama kali bertemu pada 1996, kedua tim sudah 16 kali berhadapan. Dari 16 pertemuan tersebut, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dalam 9 pertandingan, sementara 3 pertandingan berakhir imbang dan 4 sisanya dimenangkan oleh Myanmar. Kekalahan Indonesia terjadi pada tahun 2006, 2008, dan 2017. Pada 2006, Indonesia kalah dengan skor 1-2 di turnamen Merdeka. Kemudian pada 2008, timnas Indonesia harus menelan kekalahan 2 kali berturut-turut dengan skor yang sama 1-2 pada 15 dan 21 November. Kekalahan terakhir Indonesia dari Myanmar terjadi pada pertandingan persahabatan pada 21 Maret 2017 dengan skor 1-3. Pada laga itu, timnas Indonesia dilatih oleh Luis Milla dan Asnawi Mangkualam yang kini menjadi bagian penting dari timnas Indonesia menjalani debutnya di timnas. Asnawi masuk menggantikan Hargianto pada menit ke-55 dalam laga tersebut. Menariknya, Asnawi kini kembali memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Jika diberi kesempatan untuk bermain, Asnawi akan memiliki peluang untuk menghadapi Myanmar lagi setelah beberapa tahun lalu mencatatkan pengalaman pahit di atas lapangan. Bagi para penggemar timnas Indonesia, pertandingan ini tentu sangat dinanti mengingat peluang untuk memperpanjang rekor positif Indonesia dan meraih kemenangan. Dukungan penuh dari supporter akan sangat berarti untuk motivasi para pemain dalam menghadapi lawan yang selalu menjadi tantangan besar. Semoga Garuda dapat tampil maksimal dan mengukir kemenangan dalam laga penting ini. Thailand mendominasi dengan kemenangan 10-0, sedangkan Malaysia auto sakit karena gagal menang dengan Kamboja. Thailand mengukir kemenangan besar sementara Malaysia gagal meraih 3 poin penuh. Apa arti hasil ini untuk jalannya kompetisi di grup A? Simak klasemen terbaru dan perburuan posisi puncak ASEAN Cup 2024. Thailand puncaki klasemen grup A ASEAN Cup 2024 setelah menang telak atas Timor Leste. Thailand tampil gemilang pada laga perdana grup A ASEAN Cup 2024 dengan mengalahkan Timor Leste dengan skor fantastis 10-0 di Hangzhou Stadium, Hanoi, Vietnam, pada Minggu malam 8/12/2024. Kemenangan besar ini membawa Thailand memimpin klasemen grup A dengan raihan 3 poin. Pada babak pertama, Thailand sudah unggul 4-0 berkat gol-gol yang dicetak oleh Ben Davies 4-32, Patrick Gustafsson 17, dan Subhanat Muanta 28. Di babak kedua, Gajah Perang semakin menggila dengan menambah 6 gol tambahan.
Subhanat Muanta mencetak gol keduanya pada menit ke-54, disusul oleh Seksan Ratre yang mencetak 2 gol berturut-turut pada menit 56 dan 61. Terasak Poe Himai juga turut menyumbang 2 gol pada menit ke-79 dan 90+2, sementara Nicholas Mickelson menambah 1 gol lagi menjadikan skor akhir 10-0 untuk Thailand. Di laga lainnya, Malaysia dipertemukan dengan Kamboja di Olympic Stadium Phnom Penh pada Minggu malam dalam kurung 8 Desember 2024. Pertandingan ini berakhir imbang 2-2 meski Malaysia sempat unggul terlebih dahulu. 2 gol Malaysia dicetak oleh Stuart Wilkin 34 dan Ferguer Tierney 74. Sementara itu Kamboja membalas dengan gol dari Choli Bali Abdel Kader 52 dan Sati 60. Dengan hasil imbang ini, Kamboja menempati posisi kedua dengan 1 poin, diikuti oleh Malaysia yang juga mengantongi 1 poin di posisi ketiga. Grup A semakin sengit dengan Thailand yang menguasai puncak klasemen, sementara Malaysia dan Kamboja bersaing ketat di posisi berikutnya. Deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna feel. Semakin seru dan semakin ditunggu starting line up menjelang pertandingan pembuka. Shin Tae-yong ungkap peluang mainkan Rafael Struijk di laga Timnas Indonesia versus Myanmar. Begini kondisinya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan pembaruan mengenai peluang Rafael Struijk tampil melawan Myanmar. Apa yang menjadi pertimbangan untuk menurunkannya? Simak penjelasan lengkapnya. Shin Tae-yong masih pertimbangkan kondisi Rafael Struijk untuk laga kontra Myanmar di ASEAN Cup 2024 pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong memberikan update terbaru mengenai peluang pemain baru. Rafael Struijk untuk tampil di laga pembuka grup B ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar. Pertandingan yang sangat dinanti ini akan digelar di Tuwuna Stadium, Yangon pada Senin dalam kurung 8 Desember 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia mendapat kabar baik menjelang laga tersebut dengan Rafael Struijk yang kini telah bergabung dengan skuad Garuda setelah mendapatkan izin dari klubnya, Brisbane Roar. Pada Minggu dalam kurung 8 Desember 2024, akun Instagram resmi Timnas Indonesia mengonfirmasi kehadiran Struijk dengan unggahan singkat yang bertuliskan, "Rafa ada di sini." Meski Struijk sudah bergabung, Shin Tae-yong masih belum dapat memastikan apakah pemain yang sebelumnya membela ADO Den Haag tersebut akan dimainkan langsung di laga melawan Myanmar. Soal Rafael dalam kurung Struijk, kami masih tunggu kondisinya seperti apa. Nanti baru bisa diputuskan apakah bisa main atau tidak, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan. Kehadiran Struijk tentu membawa harapan besar bagi para pendukung Timnas Indonesia yang menginginkan pemain bertipe striker ini untuk langsung tampil sebagai starter. Namun Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia masih bingung dalam menentukan susunan pemain utama. Untuk skuad ada 24 pemain itu sudah final, tetapi 11 pemain starting masih dicari yang terbaik, ujar pelatih asal Korea Selatan itu setelah latihan perdana di Myanmar. Dengan persaingan ketat dalam tim, Shin Tae-yong sepertinya ingin memastikan pilihan terbaik untuk menghadapi Myanmar. Pertandingan pertama ini sangat krusial untuk membuka peluang Timnas Indonesia meraih kemenangan di ASEAN Cup 2024.
make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Satu faktor mengganggu persiapan timnas Indonesia hadapi Myanmar, Shin Tae-yong dan Ferrari ungkap hal mengejutkan. Apa yang membuat pelatih Shin Tae-yong dan pemain Muhammad Ferrari merasa khawatir menjelang laga melawan Myanmar? Ternyata ada satu hal krusial yang mengancam strategi timnas Indonesia. Temukan alasan di balik kekhawatiran mereka. Bahagia buat penggemar timnas Indonesia, tim merah putih siap tampil maksimal di ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengingatkan bahwa laga pertama timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar tidak akan mudah. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah kekuatan lawan yang membawa sejumlah pemain senior yang berpengalaman, sementara timnas Indonesia lebih mengandalkan pemain muda usia U22. Hanya Asnawi Mangkualam yang merupakan pemain senior dalam skuad kali ini. Dalam sesi jumpa pers, Shin Tae-yong menekankan bahwa meski Myanmar memiliki kekuatan pemain senior, timnas Indonesia datang dengan semangat tinggi untuk menghadapi tantangan tersebut. Kami datang ke Myanmar untuk menjalani laga pertama ASEAN Cup 2024. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi kami siap menghadapi segala tantangan, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengungkapkan bahwa turnamen ini menjadi ajang penting untuk mengasah pengalaman para pemain muda. ASEAN Cup 2024 bukan hanya soal hasil, tetapi juga untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi dua event besar pada 2025, yaitu SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kami berharap para pemain bisa mendapatkan pengalaman berharga di turnamen ini untuk persiapan masa depan, tambah Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina. Pada laga pertama, mereka akan menghadapi Myanmar di Stadion Tuhuna, Yangon pada Senin (9 Desember 2024). Meski banyak pemain muda yang belum berpengalaman internasional, harapan besar ditaruh agar mereka bisa menunjukkan perkembangan signifikan dan meraih hasil positif. Sementara itu, bek timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, juga mengakui tantangan besar yang ada di hadapan mereka. Myanmar memiliki banyak pemain senior, sementara kami banyak mengandalkan pemain muda. Namun kami tetap optimis dan siap bekerja keras untuk meraih hasil maksimal, ungkap Ferrari. Ia berharap timnas Indonesia bisa menunjukkan semangat juang yang tinggi dan memberikan penampilan terbaiknya. Bagi penggemar timnas Indonesia, semangat dan perjuangan para pemain muda ini layak untuk didukung. Dengan pengalaman yang diperoleh di ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan di ajang internasional berikutnya. Ayo dukung tim merah putih, semoga sukses. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Supporter dan penggemar timnas Indonesia tetap berkobar apapun lawannya. PSSI tak sangka tiket laga timnas Indonesia di Stadion Manahan sold out meski hanya lawan Laos dan Filipina. PSSI awalnya meragukan antusiasme supporter untuk laga timnas Indonesia melawan Laos dan Filipina. Namun kenyataannya tiket laga di Stadion Manahan langsung terjual habis.
Apa yang membuat para supporter begitu antusias? Simak cerita di balik fenomena ini. Manajer Timnas Indonesia Sumarji beranggapan positif mengenai sold out-nya tiket laga kandang Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Tiket 2 laga kandang Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 sudah sold out atau habis terjual. Informasi ini dikonfirmasi oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, melalui akun Instagram pribadinya. Timnas Indonesia menjamu Laos dalam kurung 9 Desember dan Filipina dalam kurung 21 Desember untuk 2 laga kandang di Stadion Manahan untuk fase grup B ASEAN Cup 2024. Tiket habis terjual pada Minggu dalam kurung 8 Desember 2024. Padahal penjualannya baru dibuka pada Rabu dalam kurung 5 Desember 2024. Antusias masyarakat yang luar biasa membuat tiket habis terjual hanya dalam 3 hari. Alhamdulillah tiket untuk pertandingan kandang Indonesia melawan Laos dan Filipina di ASEAN Championship 2024 sudah terjual habis, tulis akun Instagram Erick Thohir dan Timnas Indonesia. Terima kasih antusiasme supporter untuk mendukung Timnas Indonesia. Timnas siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tambahnya. Sementara itu, kabar tiket Timnas Indonesia sold out disambut baik sang manajer Sumarji. Padahal awalnya PSSI tidak mengira antusias masyarakat begitu besar karena Timnas Indonesia hanya akan melawan Laos dan Filipina. Pertama, kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kata Sumarji. Kita tahu Stadion Manahan memang kecil, tidak sebesar di GBK. Tapi memang kemarin itu kita beranggapan lawan yang akan kita hadapi Laos dan Filipina itu memang tidak diminati. Rupanya euforia supporter kita luar biasa terhadap Timnas. Sehingga baru dibuka saja sudah sold out, tambahnya. Kabar baik ini akan disampaikan Sumarji ke para pemain Timnas Indonesia. Harapannya para pemain akan semakin termotivasi tampil maksimal. Tentu dengan dukungan masyarakat yang luar biasa ini jadi tambahan penyemangat bagi para pemain, kata Sumarji. Mudah-mudahan membawa aura positif tersendiri kabar baik ini, tambahnya.